Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, kawan-kawan semua, pada perkuliahan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita belajar tentang teknis membuat kuesioner ya, membuat kuesioner, yang pertama itu yang perlu kita siapkan adalah tentu saja landasan teorinya atau teori yang mendukung dari penelitian yang akan kita ambil kawan-kawan semua. Ini adalah sebuah contoh tentang teori budaya organisasi dari Stephen P. Robbins kawan-kawan. Nah, jadi kita cari dulu adalah teorinya. Ini agar kawan-kawan bisa lebih fokus kepada teknis membuat kuesionernya. Jadi kita seragamkan saja yaitu teori yang diambil adalah teori budaya organisasi yang akan saya sampaikan nanti kawan-kawan. Nah, kita perlu mencari beberapa referensi dari teori-teori ya terkait dengan penelitian yang akan kita ambil. Itu bisa dari buku, bisa juga dari artikel-artikel, bisa juga dari penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu oleh peneliti sebelumnya kawan-kawan. Jadi itu penting banget ya ketika kita membuat sebuah tulisan deskripsi. Referensinya itu adalah tadi dari buku-buku, kemudian bisa juga dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, atau juga dari hasil conference atau misalkan dari artikel yang terbit di jurnal-jurnal. Itu perlu kita sertakan kawan ya dalam penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi upayakan itu betul-betul kita memang mengutip sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak sekedar kopas doang ya, tapi bagaimana kita betul-betul mengutip ya. Nah, di lain kesempatan nanti akan saya sampaikan bagaimana sih teknik mengutip gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat ya, kalau ini modelnya adalah body note ya. Jadi kutipannya itu ada di dalam sebuah alinea. Jadi ini kalau kawan-kawan lihat yang di tengah, yang dalam kurung ini berarti apa? Bahwasannya ini adalah mengutip dari tulisannya Pak Bundu. Kemudian juga ada ini misalkan Kusdi, dari Kusdi. Ini contoh kawan-kawan ya, bagaimana sebuah tulisan itu ketika bukan hasil karya kita adalah kita perlu menyampaikan referensinya. Oke, nah dari teori ini kawan-kawan kemudian dikerucutkanlah, oh ternyata ada beberapa aspek terkait dengan budaya organisasi kawan-kawan semua. Oke, nah ini saya skip saja, lebih percepat saja. Oke, ternyata budaya organisasi menurut Stephen Robbins itu kawan-kawan ada 7 aspek atau 7 kriteria disebutnya, atau juga bisa disebut dengan 7 subvariabel. Kenapa? Karena budaya organisasi itu adalah sebagai variabelnya. Jadi kalau yang dari nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah itu sebagai subvariabelnya. Nah, ada 7 aspek, yaitu aspek pertama adalah innovation and risk taking atau inovasi dan pengambilan resiko. Kemudian yang kedua adalah attention to detail, yaitu perhatian terhadap detail. Kemudian yang ketiga aspeknya adalah outcome orientation, orientasi hasil. Yang keempat itu adalah people orientation, orientasi individu. Yang kelima adalah team orientation, orientasi terhadap tim. Yang keenam itu adalah aggressiveness, agresivitas. Dan yang ketujuh adalah stability atau stabilitas. Nah, kawan-kawan kemudian dari ketujuh aspek ini kita turunkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari aspek pertama innovation and risk taking nanti ada berapa pertanyaan. Kemudian attention to detail ada berapa pertanyaan, sampai dengan stability ada berapa pertanyaan. Kemudian bagaimana cara membuat pertanyaannya itu? Tentu saja tadi kembali kawan-kawan, kita bisa mengacunya kepada teori-teori yang mendukungnya. Dan juga bisa kita melihat penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian kita gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita bisa kembangkan apakah memang cukup relevan atau tidak yang dengan penelitian yang akan kita lakukan. Bisa jadi kita mendapatkan contoh dari kuesioner pertanyaan-pertanyaan itu adalah penelitian yang dilakukan 5 tahun sebelumnya. Tapi bisa jadi itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Nah, itu silakan kawan-kawan dikembangkan dengan kondisi saat ini. Jadi tidak betul-betul
copy paste ya, jadi betul-betul copy paste dari penelitian sebelumnya. Dan untuk lebih baik juga kita bisa mendiskusikannya kepada dosen pembimbing kita atau dosen-dosen lain yang memahami terkait tentang metodologi penelitian, yang memahami tentang statistika dan seperti itu kawan-kawan. Nah, dari sini kawan-kawan tadi kita akan sebar kuesioner dengan mengharapkan si responden itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, biasanya itu dalam bentuk kuesioner ada yang 5 kriteria, ada juga 4 kriteria, ada juga yang 3 kriteria kawan-kawan. Bahkan ada yang cuma 2, itu ada, misalkan ya tidak aja gitu itu ada. Nah, ini adalah contoh yang dengan 5 pertanyaan yang umum ya, yang lazim ya, umum 5 pertanyaan, yaitu ada 5 kriteria. Ada sangat setuju itu disingkat dengan SS, itu nanti skornya 5. Berarti kita sangat setuju dikasih skornya 5 nanti. Kemudian setuju aja itu S, skornya 4. Kurang setuju itu KS, skornya 3. Tidak setuju itu TS adalah skornya 2. Sangat tidak setuju adalah STS, itu skornya 1. Nah, nanti setiap pertanyaan kita buatkan seperti ini kawan-kawan. Ya, tadi ya. Jadi ini innovation risk taking diambil dari aspek pertama ini, kemudian kita turunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Di contoh di sini dari innovation and risk taking itu ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Jadi nanti responden itu tinggal menjawab nih, ketika misalkan dia pertanyaan nomor 1. Saya diminta oleh pimpinan untuk memiliki inisiatif dalam mengerjakan tugas pekerjaan. Nah, menurut si responden itu apakah dia sangat setuju ketika ternyata memang pimpinan saya punya inisiatif dalam mengerjakan tugas pekerjaan ketika kita diminta. Dia sangat setuju, kondisi memang seperti itu. Atau misalkan kayaknya saya biasa aja gitu, setuju aja gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, berarti dia hanya menjawab setuju. Atau bisa jadi kayaknya pimpinan itu tidak pernah gitu ya, tidak pernah berinisiatif. Selama saya bekerja tidak pernah, berarti kita jawab saja sangat tidak setuju misalkan. Nah, gitu kawan-kawan ya. Jadi, nah, dari innovation risk and taking tadi ya diturunkan menjadi 10 pertanyaan. Kemudian dari aspek yang kedua yaitu attention to detail itu diturunkan dari pertanyaan nomor 11 sampai dengan nomor 16. Oke, kemudian outcome orientation dari pertanyaan nomor 17 sampai dengan 24. Kemudian people orientation dari pertanyaan nomor 25 sampai 32. Team orientation aspek berikutnya dari nomor 33 sampai 42. Nah, kemudian agresivitas dari 43 sampai pertanyaan nomor 49. Dan terakhir itu adalah aspek stabilitas, yaitu dari nomor 50 sampai nomor 55. Nah, jadi kawan-kawan tadi ya, ketika kita sudah mendapatkan variabelnya, kita punya teorinya, ditambah dengan tadi referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kita turunkan dari variabel itu menjadi subvariabelnya atau menjadi indikator atau dibagi menjadi beberapa aspek. Kemudian dari setiap aspek itu kita turunkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang di sini kawan-kawan semua ya. Nah, jadi karena kali ini fokusnya kawan-kawan membuat sebuah kuesioner gitu ya dengan menggunakan Google Form ya. Jadi kalau secara manual itu sudah jarang sekarang ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang adalah kita biasanya memanfaatkan dengan Google Form. Dan bahkan nanti kita cukup share linknya saja di grup WA, di FB misalkan, di sosmed kawan-kawan. Nanti si responden itu tinggal mengkliknya saja dan menjawab pertanyaannya. Nah, sebelum kita membuat versi dari Google Form itu kawan-kawan, jadi kita perlu membuatkan versi dari Word ini dulu ya, biar kita lebih enak dan lebih mudah ketika nanti membuat pertanyaan-pertanyaan pada Google Form. Membuat kuesioner pada Google Formnya lebih mudah kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, nanti penjelasan berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara membuat pertanyaan pada Google Form ya. Cara membuat kuesioner bagaimana caranya gitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk pada pembahasan membuat kuesioner dengan Google Form. Oke. Nah, langkah pertama tentu saja kawan-kawan adalah silahkan kunjungi google.com ya teman-teman ya, atau google.co.id. Kemudian diklik saja, diketik itu adalah Google Form gitu ya. Oke, ketik Google Form. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini kawan-kawan ya, pilihan-pilihannya. Nah,
Silakan kawan-kawan klik yang ini, yang sign in ya. Jika kawan-kawan memang belum pernah membuatnya adalah nanti kita perlu sign in dulu. Tapi ketika kita sudah pernah membuat Google Form, nanti tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Oke. Nanti ada tuh form-form yang pernah kita buat sebelumnya ya. Ini contoh kalau punya saya ya, ada absensi gitu. Nah, kemudian kawan-kawan untuk memulai membuat pertanyaan kuesioner dari Google Form adalah kita klik saja nih yang tanda plus ini, tanda tambah ini kita klik saja, ini kosong kita klik saja. Oke. Setelah diklik itu kemudian silakan kita lengkapi dulu dengan ini, misalkan formulirnya kita ganti. Misalkan tadi adalah budaya organisasi ya tadi judulnya. Oke, kuesioner budaya organisasi. Oke, tambahkan deskripsinya kawan-kawan. Misalkan kuesioner ini untuk kepentingan perkuliahan. Oke, ya teman-teman nanti silakan, atau misalkan nanti kalau mau skripsi untuk kepentingan skripsi namanya siapa kawan-kawan. Oke, kemudian ini boleh kita ganti nih judulnya ini, nah ini samakan ya biar nanti lebih rapi kuesionernya ya kawan-kawan semua. Jadi pengarsipannya itu lebih baik. Nah setelah itu, ini salah ya, organisasi. Oke, setelah itu kawan-kawan kita tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh kan sudah ada template-nya ya. Nah, kita pilih nih, tinggal kita pilih. Kita modelnya kalau secara umum kan ini ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, kemudian ada kotak centang, drop down, ada isi pilihan ganda dan lain-lain. Nah, kawan-kawan semua yang perlu kita lakukan adalah dalam mencari data ya, mengumpulkan data adalah yang pertama itu adalah tentu saja kita membutuhkan identitas dari pengisi kuesioner tersebut, identitas dari responden itu ya. Nah, paling umum itu adalah nama ya, berarti apa? Kita tinggal memilih jawaban singkat sini, kemudian kita ketik sini aja nama responden misalkan, atau nama bapak, ibu, nama saudara, saudari silakan. Oke ya. Nah, dari sini kemudian ini bentuknya jawaban singkat ya, dan nanti dia tinggal menjawab saja kan, tinggal menjawab pertanyaan ini. Oke. Nah, agar si responden itu menjawab keseluruhannya kawan-kawan, kita yang wajib diisi ini kita klik. Oke, kita klik. Jadi nanti kalau respondennya itu tidak menjawab, dia tidak akan lanjut kepada halaman berikutnya. Oke ya. Kemudian setelah itu kita bisa dengan usia. Nah, ini bisa kita duplikasikan saja. Oke, seperti ini. Duplikasikan saja biar lebih cepat. Kita ketik sini kan usia responden. Sama jawaban singkat ya wajib diisi. Oke, ini sudah kan ya datanya. Misalkan nanti bisa teman-teman tambahkan apakah umur, atau kalau misalkan dia di sebuah institusi, misalkan divisi apa, bidang apa, atau misalkan kalau dia di sebuah sekolah, unit sekolah A, B, C, D, E dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu kawan-kawan adalah kita membuat pertanyaannya. Nah, membuat pertanyaannya bagaimana? Oke, langsung saja nih. Contoh misalkan kita pilih tadi, karena kan kita mau dengan 5 ya, dengan 5 pertanyaan ya, tadi ada sangat setuju, setuju dan lain-lain seperti kawan-kawan semua ya. Jadi kita tinggal memilihnya itu adalah pilih yang ini. Oke. Misalkan ini tadi sangat setuju ya, SS. Kemudian berikutnya tambahkan adalah setuju doang ya kan. Sangat setuju, setuju. Apa aja tadi? Sangat setuju, setuju, kemudian ada kurang setuju ya. Kurang setuju. Berikutnya adalah tidak setuju, dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju. Nah, caranya adalah pertanyaan ini tinggal kita copy aja tadi kawan-kawan, tinggal copy dari yang sebelumnya saya sampaikan ya, dari Word itu ya. Nah, dari Word itu Microsoft Word kita pindahkan saja, tinggal kita copy, kemudian paste di sini. Nah, ini kawan-kawan. Saya diminta oleh pimpinan untuk
memiliki inisiatif dalam mengerjakan tugas pekerjaan. Oke kan? Jika sudah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kawan-kawan semua. Oke ya, nanti dia tinggal bisa ngejawab tuh. Jadi nanti si si respondennya itu tinggal menjawab saja, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita hadirkan kawan-kawan semua. Untuk lebih rinci juga bisa tuh kita pakai nomor, misalkan pertanyaan nomor 1 apa gitu ya. 1 titik saya diminta oleh pimpinan. Dan berikutnya kawan-kawan ya, jadi sangat mudah sekali untuk kita membuat kuesioner ya dari Google Form ini. Ini contohnya kawan-kawan yang sudah jadi ya. Ini contoh misalkan nama lengkapnya, jenis kelamin, unitnya tadi ya, di bidangnya apa. Saya ingin tunjukkan kawan-kawan. Ini kan harus diisi ya. Oke, misalkan ini Evan. Oke, misalkan saya pilih laki-laki. Contohnya ini hanya contoh saja ya. Oke. Nah, tuh nanti tinggal kita pilih kawan-kawan. Kita pertanyaan nomor 1, apakah sangat setuju. Ini tadi untuk apa? Untuk aspek innovation and taking risk gitu kawan-kawan ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tinggal isi aja gitu ya. Nanti lanjut gitu. Ini teman-teman, jadi ini contoh yang sudah jadi ya. Nanti ini yang kita akan share kepada responden kawan-kawan. Kita share ke responden. Nah, nanti responden tinggal mengisinya. Oke kawan-kawan, ini penjelasan singkat ya bagaimana kita membuat kuesioner. Semoga ada manfaatnya, dan nanti kawan-kawan saya minta untuk mencoba membuat kuesioner dengan variabel budaya organisasi ya. Jadi nanti tinggal dikirimkan saja linknya kepada saya untuk penugasan kawan-kawan pada pekan ini. Oke, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.